Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua, ini kita membahas tentang prinsip ketiga ya. Prinsip ketiga, di mana dalam proses suatu di lingkungan kerja, di industri. Pak, izin Pak, sebentar ya Pak. Yang lain masih di kelas sebelumnya Pak, belum keluar. Nggak masalah, ini saya lanjut aja karena saya ngikutin jam sesuai schedule ya. Oke, siap Pak. Nah, kemudian pada ini kita mempelajari prinsip K3 ya, di mana K3 adalah keselamatan kesehatan kerja di dalam melakukan suatu proses produksi maupun rekayasa di manufaktur. Tentunya K3 sangat berperan ya. Nah, pada OSAS 18001 itu terdapat 8 prinsip untuk tenaga kerja terkait dengan K3 ya, di mana prinsip tersebut harus dipatuhi setiap perusahaan maupun badan usaha di mana karyawannya bernaung ya untuk mencari suatu penghasilan. Nah, kemudian prinsip-prinsipnya pertama, semua pekerja memiliki hak yang sama. Jadi, pada prinsip ketiga, semua pekerja memiliki hak yang sama. Jadi, tanpa ada baik dia pimpinan maupun dia karyawan biasa, itu semuanya memiliki hak yang sama dalam penerapan K3. Kemudian penetapan kebijakan K3. Nah, di sini harus dilakukan oleh perusahaan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, membangun komunikasi yang baik antara mitra sosial dengan pemangku kepentingan. Nah, di sini perlu dibangun komunikasi yang baik ya. Kemudian keempat, perbaikan K3 yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi di dalam suatu perusahaan, kita harus melihat sudah sejauh mana penerapan K3, keselamatan kesehatan kerja dilakukan. Kelima, pemberian informasi terkait pengembangan dan pelaksanaan program K3. Nah, jadi informasi itu harus terus dilakukan, diberikan dalam proses pengembangan dari pelaksanaan program K3 di dalam suatu perusahaan ataupun dunia industri. Kemudian keenam, perhatian terhadap kesehatan karyawan. Ini sangat penting. Seluruh perusahaan harus memperhatikan kesehatan karyawannya. Ketujuh, memberikan pendidikan dan pelatihan kerja terhadap tenaga kerjanya. Nah, di sini harus secara berkelanjutan melakukan peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan. Kemudian kedelapan, penetapan kebijakan yang sudah dibuat oleh suatu perusahaan. Nah, pada dasarnya prinsip ketiga ini harus dilaksanakan oleh perusahaan ya dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerjanya. Contohnya misalnya harus ada APD. APD itu adalah alat pelindung diri di tempat kerja. Kemudian perlu adanya buku petunjuk penggunaan alat atau isyarat bahaya. Penggunaan alat tentunya di penggunaan alat-alat listrik, alat-alat permesinan ya. Kemudian ketiga, adanya peraturan pembagian tugas dan tanggung jawab. Nah, di sini diperlukan pembagian tugas dan tanggung jawab bagi karyawannya disesuaikan dengan tupoksinya. Kemudian keempat, adanya tempat kerja yang aman ya, sesuai dengan standar syarat-syarat lingkungan kerja. Misalnya harus steril dari debu, dari asap rokok, radiasi, getaran, kebisingan ya.
kemudian penerangannya cukup, kemudian kelima, perlu adanya penunjang kesehatan jasmani dan rohani di tempat kerja. Keenam, sarana dan prasarana yang lengkap ditempel di tempat kerja. Berarti sarana dan prasarana ini harus lengkap ya, baik sarananya, prasarananya. Kemudian yang terakhir adalah diperlukannya kesadaran kita sebagai karyawan dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian peralatan ketiga, apa saja sesuai jenis fungsinya? Ada APD, alat pelindung diri. Ini merupakan perlengkapan keselamatan bagi operator atau pekerja di dalam mengoperasikan suatu peralatan alat teknik ya, misalnya mesin ya. Nah, tentu di dalam misalnya contoh di pembangkit ya, itu diperlukan APD. APD seperti helm, sarung tangan, kemudian yang di unplug ya, untuk ditaruh di telinga untuk meredam kebisingan ya. Nah, ini dia beberapa peralatan ketiganya, ada pakaian kerja, sepatu, helm, masker, sarung tangan, pelindung telinga, kemudian kacamata, penutup rambut ya. Ini dibutuhkan pada suatu industri ya, baik di lingkungan pekerjaan kita. Kemudian misalnya contoh di laboratorium ya. Laboratorium bisa di laboratorium kampus, bisa di laboratorium tempat kita bekerja di perusahaan. Tentunya harus dilengkapi peralatan keselamatan kerja yang dimana dapat menjamin keselamatan pekerja sehingga dapat terlindungi. Apa saja fasilitas alatnya? Ada fire extinguisher, kemudian hidran, kemudian eye washer, kemudian water shower ya. Nah, kemudian di dalam peralatan darurat yang harus di laboratorium harus ada kotak P3K, tandu, kemudian spill kits, pakaian pelindung, peralatan dekontaminasi, desinfektan, ya peralatan lain, ya kemudian tanda-tanda peringatan di laboratorium. Nah, kita masuk ke penerapan. Nah, penerapan dari ketiga berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja itu memiliki 3 tujuan utama penerapan K3 ya. Yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Jadi penerapan K3-nya ini fungsinya penerapannya untuk apa? Untuk melindungi dan menjamin keselamatan. Kemudian kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Nah, contohnya misalnya pada saat proses produksi, nah itu menjamin setiap sumber produksinya itu aman dan efisien. Kemudian ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional ya. Jadi penerapan K3 di tempat kerja ini harus ada harmonis ya, harus ada harmonis antara dari pengusaha, tenaga pekerja, dan pemerintah ya. Ya. Misalnya contoh penerapan K3 di dalam suatu perusahaan. Ini ada karakteristik individu, ini ada flowchart-nya ya, kerangka teorinya, dari umur, tingkat pendidikan, masa kerja, kemudian nanti dari faktor internal, ada pengetahuan, sikap, kelelahannya. Faktor eksternal, ada peraturan keselamatan, ketersediaan APD, peran pengawas, dan ada nanti perilaku tidak aman. Nah, ini materi kita. Tadi telah saya sampaikan, jadi kita harus pada proses produksi dan rekayasa manufaktur itu kita harus tetap memahami bagaimana keselamatan dan kesehatan dari tenaga kerja itu sendiri. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Atau ada yang kurang paham atau sudah paham semuanya? Silahkan.